Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang himpunan, khususnya bagian diagram Venn. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita pahami dengan mudah dan bisa manfaat untuk kita semuanya. Al-Fatihah. Amin. Nah, seperti apa diagram Venn? Kita lanjut ya, langkah menggambar diagram Venn. Himpunan semesta digambarkan dengan persegi panjang dan di pojok kiri atas diberi simbol S. Nah, simbol S di sini adalah singkatan dari semesta. Jadi, himpunan semesta itu digambarkan dengan kotak persegi panjang seperti ini. Kemudian, setiap anggota himpunan semesta ditunjukkan dengan noktah atau titik dan anggotanya ditulis berdekatan dengan noktah. Jadi, misalkan di sini anggota semestanya adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Berarti di sini jangan lupa di dekat angka-angka itu diberi noktah atau titik seperti itu. Kemudian, setiap himpunan yang termuat dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Nah, jadi misalkan ada himpunan A di sini. Berarti kita taruh di dalam semesta ini himpunan A. Anggota himpunan A itu apa saja? Misalkan 3, 4, dan 5, maka kita taruh di dalam lingkaran ini, bukan lingkaran ya, kurva tertutup sederhana. Kita taruh di dalam sini, kemudian jangan lupa diberi titik atau noktah. Yang berikutnya, jika ada anggota himpunan yang sama atau beririsan, maka anggota himpunan tersebut diletakkan dalam daerah yang berpotongan. Jadi, misalkan di sini ada 2 himpunan, kemudian dari kedua himpunan itu ada anggota yang sama, maka anggota yang sama itu diletakkan di daerah yang hijau ini. Ini namanya daerah irisannya. Kemudian, yang berikutnya adalah jika yang diminta adalah gabungan 2 himpunan, maka gambar yang diarsir sebagai berikut. Nah, kalau gabungan seperti apa? Kalau tadi irisan itu yang bagian tengah, kalau gabungan berarti semuanya. Misalkan ini ya, himpunan A dan himpunan B itu ada anggotanya yang sama, maka gambar diagram Venn-nya seperti ini. Beririsan atau berpotongan. Nah, A gabungan B yang mana? Nah, jadi semua yang ada di A dan B itu merupakan gabungannya. Jadi gambar diagram Venn-nya seperti itu, diarsir semuanya ya. Kemudian misalkan anggota A dan B tidak ada yang sama, berarti gambar kurva tertutupnya atau lingkarannya ini terpisah, tidak berpotongan seperti yang di sini. Karena yang diminta adalah gabungan, berarti yang diarsir ya himpunan A dan juga himpunan B, seperti itu. Kemudian gambar diagram Venn komplement suatu himpunan. Nah, kalau komplement seperti apa ya? Nah, misalkan ini ya, ada himpunan A dan himpunan B. Kemudian yang diminta adalah A komplement. A komplement kemarin artinya berarti A komplement adalah semua himpunan semesta yang bukan di A. Berarti yang bukan di A ini, yang bukan hijau. Jadi semua anggota himpunan yang ada di bagian arsiran abu-abu ini itu adalah A komplement. A komplement artinya semua anggota semesta yang bukan di A, jadi selain di A. Kemudian, misalkan B komplement, berarti semua anggota semesta yang bukan di B. Jadi yang diarsir hijau ini, yang ada di sini, semua anggotanya itu adalah himpunan dari B komplement. Karena B komplement adalah semua anggota yang bukan di B, jadi tidak ada di B, yang di luarnya B, seperti itu. Yang berikutnya, gambar diagram Venn selisih 2 himpunan. Nah, ini ya, selisih 2 himpunan. A dikurangi B, artinya anggota A yang tidak ada di B. Anggota A yang tidak ada di B. Berarti semua anggota himpunan yang ada di arsiran kuning ini, itu adalah A min B. Kalau misalkan B min A, berarti semua anggota B yang tidak ada di A.
berarti semua anggota B yang tidak ada di A. Berarti semua anggota yang ada di warna kuning atau di arsiran kuning ini berarti dia adalah anggota dari B dikurangi A. Nah, kita ke contoh soal ya. Ini contoh soal 1 pertama ya, bukan yang kedua. Misalkan ada permasalahan seperti ini. Dari 32 siswa, terdapat 21 orang gemar melukis, 16 orang gemar menari, dan 10 orang gemar keduanya. Biasanya ada yang menanyakan, Bu, padahal dalam satu kelas itu ada 32. Ada 32 siswa. Kenapa di sini banyaknya 21, 16 dengan 10? Itu kan sudah lebih, itu sudah 47, padahal siswanya hanya 32. Nah, biar mudah mengerjakannya, kalian gunakan diagram Venn di sini. Kita manfaatkan diagram Venn di sini. Kita lihat dulu pertanyaannya apa. Ada berapa orang siswa yang hanya gemar melukis? Ada berapa orang siswa yang hanya gemar menari? Dan ada berapa orang siswa yang tidak gemar keduanya? Kita misalkan dulu, misalkan A adalah siswa yang gemar melukis, kemudian B adalah siswa yang gemar menari. A irisan B berarti ini siswa yang gemar kedua-duanya, suka melukis dan suka menari. Kita tulis jumlahnya. Yang suka melukis adalah 21 orang, berarti NA sama dengan 21. Yang gemar menari 16, NB-nya 16, dan yang suka kedua-duanya ini ya, NA irisan B sama dengan 10. Karena ada irisannya, nah sedangkan NS-nya di sini adalah 32. Perhatikan diagram Venn berikut. Karena di sini ada yang beririsan, ada yang suka kedua-duanya, berarti diagram Venn-nya di sini lingkarannya saling berpotongan. Ini ya. Nah, kita tulis dulu. Yang suka kedua-duanya berarti ada di daerah hijau ini. Suka kedua-duanya adalah 10. Kemudian, kalau kita lihat lingkaran A ini pada himpunan A yang menyukai melukis, di sini sudah ada 10. Berarti kurang berapa? Padahal di sini ada 21. Berarti yang di A nambah lagi 11. Dari mana 11? 21 dikurangi dengan 10. Kemudian yang ada di dalam himpunan B, ini kalau kita lingkari seperti ini ya, itu sudah ada 10. Karena yang menyukai menari itu ada 16 dan di sini sudah ada 10, berarti kurang berapa? Kurang 6 ya, benar. Nah, sekarang kita lihat di sini ini diagram Venn ini, persegi panjang ini kita anggap sebagai suatu kelas. Jadi di dalam kelas ini harus ada 32 siswa. Sedangkan yang ada di dalam sini itu ada 11 tambah 10, 21 ditambah 6, 27. Ada 27. Untuk mencapai 32 itu kurang berapa? Kurang 5. Berarti 5-nya ditaruh di sini. Ini ya, dari sini ya. 32 dikurangi 11 tambah 10 ditambah 6. Jadi yang 5 itu tidak suka menari dan tidak suka melukis. Dia ada di bagian luar sini. Jadi di sini kalau di dalam kota ini sudah jumlah siswanya itu benar sesuai soal, ada 32, berarti jawaban ini sudah benar. Sekarang kita tinggal menjawab pertanyaannya A. Siswa yang hanya gemar melukis, berarti yang hanya gemar melukis saja, yaitu ada 11 orang. Yang hanya gemar menari, berarti hanya ada 6 orang. Dan siswa yang tidak gemar keduanya, berarti di sini ada 5 orang. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Misalkan diketahui S, semestanya itu adalah X. X-nya ini lebih dari 10 dan kurang dari sama dengan 20. Kalau ada tanda kurang dari sama dengan, berarti duanya termasuk ya. X di sini adalah elemen B atau anggota bilangan bulat. Kemudian M di sini adalah X-nya lebih besar, ya, lebih besar dari 15. X adalah elemen S. Dan N itu adalah lebih, anggotanya itu X-nya lebih dari 12, elemen S. Gambarkan diagram Venn-nya. Elemen S ini apa? Maksudnya anggota dari semesta ini ya. Nah, kita jabarkan dulu ya. Kita tuliskan dulu anggota-anggota dari S. Anggota dari S itu X-nya itu kurang, ini ya, lebih dari 10.
kurang dari sama dengan 20. Berarti antara 10 sampai 20. Karena di sini ada tanda sama dengannya, ini kurang dari sama dengan, berarti 20-nya ikut. Di sini tidak ada tanda sama dengannya, berarti 10-nya tidak ikut, langsung dari 11, 12, 13, 14, terus sampai 20. Kemudian M-nya. M-nya X lebih dari 15 dan anggotanya S. Lebih dari 15, anggotanya S, berarti 16, 17, 18, 19, 20. Lanjut, anggota N lebih dari 12 anggota S. Ini tadi ya anggota S. Lebih dari 12 berarti 13, 14, 15 sampai 20. Sekarang kita lihat ada yang sama tidak? M irisan N. Oh, ternyata ada, yaitu 16, 17, 18, 19 dan 20. Berarti kita gambar diagram Venn-nya. Nah, ini ya. Kenapa M ada di dalam M? Karena semua anggota M ini itu sama dengan sebagian anggota N. Berarti karena semuanya yang sama, anggota himpunan M ini ada di dalam himpunan N. Sisanya yang tidak ada berarti diletakkan di luar di sini. 11, 12. Di sini ada yang kurang ya. Apa yang kurang? Ya, yang kurang adalah tanda noktah atau titik yang seharusnya berada di dekat angka-angka tersebut. Kita lanjutkan, misalkan di sini ada 60 siswa. Dari 60 siswa itu terdapat 20 orang yang suka bakso, 46 orang suka siomay, dan 5 orang tidak suka keduanya. Ada berapa orang siswa yang suka bakso dan siomay? Ada berapa orang yang hanya suka bakso dan yang hanya suka siomay? Ini yang suka bakso dan siomay ini berarti yang suka kedua-duanya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Diketahui bahwa banyak siswa, yaitu ada 60 anak. Kemudian kita misalkan A yang menyukai bakso, B yang menyukai siomay. Anak yang menyukai bakso ada 20 orang dan yang menyukai siomay ada 46 orang. Sedangkan yang tidak suka bakso dan siomay atau tidak suka keduanya itu ada 5 orang. Kemudian kita gambarkan dulu diagram Venn-nya. Nah, di sini ya. Misalkan di sini semesta, kita buat dulu dua lingkaran yang saling berpotongan. Jadi di sini A, di sini B. Ingat yang kita tuliskan terlebih dahulu adalah yang menyukai keduanya. Karena di sini tidak diketahui yang menyukai keduanya, berarti kita misalkan X, jadi A irisan B itu X. Ya, di sini X. Nah, sekarang kita lihat dalam lingkaran A ini yang menyukai bakso itu ada 20. Sedangkan di sini sudah ada X, berarti di sini berapa? 20 dikurangi X. Kemudian di sini B, lingkaran B. Sudah ada X, berarti yang hanya suka siomay saja berapa? 46 dikurangi X. X adalah yang suka keduanya ya. Kemudian tidak suka keduanya ada 5, berarti kita tulis di bagian luar sini ya. Ada 5. Setelah itu kita kerjakan, kita hitung, kita tambahkan di sini ya. Semua yang ada di dalam kelas ini kita tambahkan. 20 dikurangi X ditambah dengan X, ini saya kurung ya. Ditambah lagi dengan 46 dikurangi X, ini ya. Ditambah lagi dengan 5, itu seharusnya sama dengan nih 60 karena di dalam kelas itu ada 60. Nah, kita selesaikan dulu. Di sini yang tidak ada X-nya kita jumlahkan. 20 ditambah 46 66. 66 ditambah 5 71. Berarti di sini 71 min X ditambah X. Utang X bayar X habis ya. Berarti di sini sisa min X. Itu sama dengan 60. Kita mau mencari nilai X-nya, berarti negatif X kita pindah. Lawannya negatif berarti menjadi positif di sini ya. Berarti positif X, berarti 60 positif X. Di sini berapa? 71 sendirian karena X-nya sudah pindah. Karena kita mau cari nilai X, X-nya sendiri kan di sini. 60 di sini positif ya. Karena tidak ada tandanya berarti dia positif. Kita pindahkan ke ruas kiri. Lawannya positif apa? Negatif. Berarti negatif 60. Jadi X sama dengan 11. Ingat ya, kalau ada bilangan atau huruf yang kita pindah ruas, maka tandanya berubah. Seperti ini tadi 60, karena di sini positif, kita pindah ke sebelah kiri jadi negatif 60. Jadi 71 kurangi 60 11. Berarti yang suka kedua-duanya ada 11. Kalau saya gambarkan lagi diagram Venn-nya,
seperti ini ya. Nah, ini misalkan di sini A, B, ini S. Tadi X-nya di sini kita ganti dengan 11 karena kita sudah menemukan 11. Kemudian yang di dalam A ini tadi ada 20. Karena di sini sudah ada 11 orang, berarti kurang berapa? 20 kurangi 11, 9. Kemudian yang B di sini ada 46, tadi yang suka somai sudah ada 11, berarti kurang 46 kurangi 11. 46 kurangi 11 berapa? 35. Ya. Dan di sini tadi ada ya 5. Coba kita jumlahkan apakah jawaban kita sudah benar. 11 ditambah 35 itu ada, kita tambahkan ya. 11 ditambah 35 itu 6, 46. Ditambah 9 itu ada 15, nyimpen 1, 55. Ditambah lagi 5. Kita tambahkan berarti ada 60. Oh, sudah benar seperti yang di soal tadi. Di soal jumlah siswanya ada 60 dan kita menghitungnya juga ada 60, berarti jawaban kita sudah benar. Jadi di sini siswa yang hanya suka makan bakso saja itu ada 9, yang suka keduanya ada 11 orang, yang hanya suka makan siomay itu ada 35 orang, dan yang tidak suka keduanya ada 5 orang. Terima kasih, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa kita lanjut ke tugas online ya. Silahkan dibuka bahan ajarnya, klik link tugas online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.